A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa hubbus tsana'i lan demen pengalam wal mahmadati lan den puji. Wa alaika ay ilzam alaika netepana sira ing atase awak sira bi ikhraji khubbil mangsilati kelawan ngetokake demen kedudukan ing dan nasi ing dalem sandinge menungso min qalbika saking hati sira hatta yastawi sehingga padha ing daga ing dalem sanding sira apa madhuhum ngaleme nas wa dhammuhum lan nacate nas wa hubbur riyasati lan demen dadi pemimpin wa alaika lan netepana sira ing atase awak sira bi ikhraji hubbil jahi kelawan ngetokake demen pangkat ing danasi ing dalem sandinge menungso mingkol bika saking ati sira hatta yastawi sehingga padha ing daga ing dalem sanding sira apa ikbaluhum madhepe nas alaika ing atase sira wa idbaruhum lan mungkure nas angka saking sira fa inna hubbal jahi mongko sak temene demen pangkat iku adharru luwih bahayani ala sahibihi ing atase wong kang duweni jah min hubbil mali tinimbang demen bondo wakilahuma utawi karone hubbur riyasah hubbul jah wa hubbul mal iku dalani nuduhake karone ala rohbati ing atase demen fitunya ing dalem dunya wa aslu hubbil jahi lan utawi pokoke demen pangkat iku hubbut ta'zimi demen den agungake fal azamatu mongko utawi sifat keagungan iku min sifatillahi ta'ala setengah saking pira-pira sifate Allah ta'ala. Amma hubbul mali anapun utawi demen bondo iku fa asluhu mongko utawi pokoke hubbul mal iku hubbut tamattu'i demen enak-enakan bisyahawati kelawan pira-pira syahwat keinginan wa dzalika utawi mengkono-mengkono hubbut tamattu' iku min sifatil bahaimi setengah saking pira-pira sifate pira-pira hewan. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah al-mukarram Ustaz Humaydi al-mukarram Ustaz Haji Mahrus Ahmadi kanggo kula mulyakaken. Wa hubbus tsana'i wal mahmadati wa hubbur riyasah masih berkaitan dengan keterangan hadis
dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pokok dari sebadak kesalahan, pokok dari keluputan kesalahan, semua kesalahan yang diperbuat oleh manusia pokoknya ada 3. Kemarin dijelaskan, disampaikan al-kibru wal hasadu wal hirsu. Yang pertama takabur, yang kedua hasad atau dengki, yang ketiga tamak terhadap harta. Fanasya'a minha sittatun fasyirna tis'matan. Dari ketiga sifat yang tercela di atas menimbulkan 6 perkara yang tercela yang lainnya sehingga menjadi 9. Yang pertama adalah dari ke-6 tadi yang ditimbulkan oleh sifat-sifat pokok yang menjadikan orang melakukan dosa kesalahan, yakni yang pertama asyab'u, kenyang. Kemudian wan naumu, tidur. Warrohatu, dan hilangnya kemasyakotan atau bersenang-senang. Jadi kalau orang sudah rakus tamak terhadap harta benda, itu biasanya menimbulkan sifat yang tercela yang lainnya, yakni ingin kenyang. Jadi makan karena dia itu hartanya banyak, karena memiliki kelebihan dibanding yang lain sehingga berbeda dengan orang biasanya. Membelanjakan harta sebanyak-banyaknya karena dia punya uang, sehingga karena gaya hidupnya tadi semakin menambah dia terus-menerus memikirkan bagaimana caranya agar setiap hari hartanya bertambah supaya memenuhi hasrat keinginan nafsunya. Padahal di dalam Islam disebutkan dalam Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dimakan ya boleh, minum silahkan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan, sebab sifat berlebih-lebihan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan berlebihan itu nggak boleh. Makanya ada keterangan bahwa wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang diisi dengan barang yang halal, kenyang. Padahal itu barang halal, apalagi barang yang haram. Jadi berlebih-lebihan di sini dilarang oleh agama. Makan ya boleh, minum ya boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Selanjutnya wa hubbul amwal, cinta harta benda. Qala Sayyidi Abdillah Al-Haddad qaddasallahu sirrahu wa alaika bi ikhraji hubbid dunya wad dirham, bi ikhraji hubbid dinar wad dirham min qalbik hatta yashirani indaka bi manzilatil hajar wal madar. Sayyidi Abdillah Al-Haddad punika ngendikaaken bahwa sebaiknya kita mengeluarkan semampunya
senang terhadap dinar dan dirham, senang terhadap harta emas, perhiasan emas dan perak dan sebagainya, perhiasan, harta benda dari hatimu, sehingga keduanya ini, emas dan perak ini, seperti halnya batu dan wadas, wadas, artinya nggak ada artinya. Maksudnya bagaimana? Hubbul amwal, yang namanya orang senang harta ya semuanya senang harta. Tapi ketika berlebih-lebihan sehingga menuhankan hartanya, ini dalam Islam dilarang. Boleh kita menjadi orang Islam itu menjadi kaya, boleh. Menjadi hartawan, boleh. Tapi ketika menuhankan harta sehingga lupa terhadap yang memberi kekayaan tadi, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kejadian-kejadian ini sudah banyak contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an, seperti Qarun itu ya. Kemudian sehingga karena hartanya Qarun ini sombong, kemudian lupa terhadap Allah, diazab oleh Allah, dimasukkan dalam perut bumi, Fir'aun dan lain sebagainya. Kenapa? Karena terlalu berlebih-lebihan seperti itu. Sehingga dalam doanya Yai Habib Jazuli menika, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wala taj'alha fi qulubina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di bawah tanganku saja, jangan sampai masuk dalam hati, jangan sampai dunia ini menjadi pusat perhatian, terlalu difikirkan, dan bukan menjadi terminal ilmu. Nah, ini doanya Gus Mik seperti itu. Wa hubbus sana wal mahmadah. Dari ketiga pokok perkara yang menimbulkan keluputan, kesalahan di atas, akan menimbulkan cinta terhadap pujian. Hubbus sana wal mahmadah, orang senang dipuji karena pangkatnya, karena kedudukannya, karena banyak harta, akhirnya senang dipuji. Wa alaika bi ikhraji hubbil manzilati 'indan nas min qalbik hatta yastawi 'indaka madhuhum wa dhammuhum. Wa alaika bi ikhraji hubbil manzilah 'indan nas. Sebisa mungkin kita mengeluarkan dalam hati kita, mengeluarkan senang terhadap kedudukan, senang dipuji, sehingga dipuji dan dicela sama saja. Kenapa kok demikian? Karena orang yang bangga dipuji-puji, sering dipuji, ini biasanya timbul sifat sombong karena senang dipuji, selalu terling puji, sering dipuji niki, akhirnya dia jadi sombong, kemudian congkak. Kemudian orang yang senang dipuji biasanya juga bisa saja tertipu oleh orang lain. Orang yang memuji di dalam agama, sering memuji orang juga enggak baik, karena memuji orang biasanya ada keinginan tertentu, ada keinginan tertentu pada orang yang senang memuji orang lain. Jadi biasanya orang yang dipuji itu membanggakan diri, cara bahasanya itu akhirnya bajunya jadi seret,
karena banyak dipuji, sombong dan sebagainya. Orang yang memuji biasanya juga ada keinginan, biasanya ada penipuan, bisa. Jadi karena dia itu suka memuji orang, ada pamrihnya. Ibaratnya yang namanya orang suka memuji ini biasanya dinamakan dengan meracuni seseorang tapi dilapisi dengan madu, gitu ya. Menipu bisa itu. Makanya memuji orang juga jangan berlebihan. Orang yang dipuji juga jangan terlalu senang. Dipuji ya sama saja, dicela ya sama saja. Karena dampak yang ditimbulkan seperti itu. Selanjutnya wa hubbur riyasah, senang menjadi pemimpin, pangkat jabatan. Wa alaika bi ikhraji hubbil jah indan nas min qalbik hatta yastawi indaka iqbaluhum alaik wa idbaruhum angka. Sebisa mungkin kita semua mengeluarkan dalam hati kita senang terhadap pangkat dan jabatan. Apa nggak boleh orang punya pangkat, punya jabatannya? Boleh, jabatan baik. Maka dalam hadis disebutkan wa imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil itu besok akan mendapatkan naungan di al-arash. Imam yang adil. Nah, di sini yang tidak diperbolehkan adalah terlalu gila terhadap jabatan. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kenapa nggak boleh? Karena orang gila jabatan ini nanti memperolehnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Boleh saja kita menjabat sesuatu, boleh menjabat apa, misalnya pemerintahan, boleh. Itu justru malah bisa, kalau bisa adil, kalau bisa amanah dengan jabatan tersebut, justru malah lebih baik. Tapi yang tidak diperbolehkan di sini adalah hubbur riyasah, lalu bangga senang dengan jabatan tadi. Akibat yang ditimbulkan orang yang gila terhadap jabatan, biasanya kalau sudah duduk itu nggak mau turun, kalau sudah duduk di kursi itu nggak mau turun, atau ketika menjabat sesuatu misalnya dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Bagaimana caranya saya duduk? Akhirnya misalnya ya, itu dengan menyebar uang, riswah, suap dan sebagainya, sehingga ketika menjadi pejabat karena sudah merasa banyak mengeluarkan uang, bagaimana caranya agar uang tersebut kembali. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam agama. Wa alaika bi ikhraji hubbil jah tadi, fa inna hubbal jah adarru ala sahibihi min hubbil mal. Orang yang senang jabatan, orang yang terlalu gila terhadap pangkat, itu lebih membahayakan pada dirinya sendiri daripada senang harta. Walaupun kedua-duanya ini menunjukkan indikasi terhadap kecintaan terhadap harta dunia. Wa aslu hubbil jah hubbut ta'zim fal 'azamah min sifatillahi ta'ala. Pokok daripada gila terhadap jabatan adalah senang diagungkan, padahal sifat keagungan hanya milik Allah. Amma hubbul mal fa asluhu hubbut tamattu bisyahawat. Cinta harta dunia itu pokoknya adalah senang terhadap kesenangan-kesenangan syahwat, yang hal itu merupakan sifat-sifat dari bahaim, sifat dari hewan. Ini
6 perkara yang ditimbulkan dari pokok kesalahan yang dilakukan oleh manusia, yang diaturkan, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yakni takabur, hasad atau dengki, dan rakus terhadap dunia. Demikian yang sudah disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali mu'akhimi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.